السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saya mulai dengan apa yang dimulai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengawali khutbah Id. Beliau mempersilahkan kepada jemaah, siapa yang ingin mendengarkan khutbah silakan, yang ingin beranjak pulang silakan, tidak wajib mengikuti, tidak seperti khutbah Jumat. Ayuhal ikhwah, di hari pertama bulan Syawal, saat negeri-negeri muslim termasuk negeri kita, banyak sekali saudara-saudara kita yang melakukan berbagai macam kesyirikan. Bayangkan ada seseorang yang ingin selamat dari gempa, ingin selamat dari tsunami, ingin selamat dari gunung meletus, pakai perantara apem, cabai, garam. Ini sebuah kebodohan yang luar biasa. Dan dipelihara di negeri kita ini, bahkan di negeri-negeri muslim. Saya ingatkan kepada antum, barangkali antum lupa, pernah terjadi satu zaman, tak berapa ribu tahun yang lalu, di mana hari itu tidak ada satupun manusia yang berbuat syirik. Seluruh manusia mentauhidkan Allah satu-satunya. Bahkan hari itu belum ada orang Buddha satupun, belum ada orang Hindu, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi, orang Konghucu, tidak ada, apalagi ateis, komunis. Seluruh manusia adalah Islam, kaum muslimin. Semua menyembah Allah satu-satunya, tidak ada yang berbuat syirik satupun. Berapa lama? Tidak tanggung-tanggung, 10 abad. 1000 tahun kira-kira itu terjadi. Seluruh manusia diawali oleh Adam dan Hawa, punya anak, punya cucu, punya cicit, terus semuanya diajari oleh beliau dengan satu ajaran, tauhid. Ini tafsiran dari Ibnu Abbas dari firman Allah, kana nasu ummatan wahidatan. Dengan fi'il madhi kana menunjukkan sudah lampau. Dulu manusia umat yang satu. Apa yang dimaksud satu, bersatu padu? Semua menyembah Allah satu-satunya. Tidak ada satupun yang menyekutukan Allah. Tidak ada ingin selamat dari gunung meletus, dari gempa, pakai perantara benda-benda. Semuanya hanya berharap kepada Allah. Itulah yang dimaksud dengan persatuan yang sesungguhnya. Jadi persatuan itu tidak bisa direkayasa. Saling asah, saling asih, saling asuh, saling peluk, salaman, tidak saling menyinggung masing-masing. Silahkan dengan keyakinan masing-masing. Yang penting jangan saling menyalahkan. Ini persatuan, bukan. Ini persatuan yang semu, yang tinggal menunggu waktu kapan terjadi akan meledak. Sebagaimana saudara-saudara kita yang bersatu dipaksakan. Waktu dulu mereka mengusir si beruang merah Uni Soviet, yang Burhanuddin Rabbani, yang Rasul Sayyaf, yang Hikmatyar, yang beda-beda akidahnya, manhajnya, tapi dipaksa
dipaksakan bersatu karena punya musuh satu. Bersatukah hari itu? Iya. Tapi ketika Uni Soviet telah hengkang, mereka perang sendiri-sendiri. Mereka saling membunuh. Kenapa? Karena persatuan yang tidak dibangun di atas tauhid. Sekali lagi, tidak ada persatuan. Tidak ada persatuan kecuali dengan tauhid, menyembah Allah satu-satunya. Tentu tauhid yang sempurna, rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifatnya. Bukan tauhid yang tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak ada di Al-Quran dan Sunnah. Allah ada di mana-mana, Allahu fi kulli makan. Ini sebuah tauhid yang tidak pernah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya mengajarkan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Ini tauhid yang sesungguhnya. Ketika seluruh kaum muslimin bertauhid dengan tauhid yang sama, berakidah dengan akidah yang sama, bermanhaj dengan manhaj yang sama, lihat contoh. Lihat contoh. Siapa? Para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Ini contoh besarnya. Romawi tunduk, Parsi takluk. Dua superpower dunia hari itu tunduk di telapak kaki kaum muslimin, para sahabat. Kenapa? Karena para sahabat bertauhid dengan tauhid yang benar. Itulah sebuah persatuan. Tidak seperti hari ini, centang perenang. Yang firqah ini, yang firqah itu, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing hizb, masing-masing firqah, masing-masing kelompok bangga dengan kelompoknya masing-masing. Jangan kita bikin kelompok. Jangan kita bikin kelompok. Gak ada Jahmiyah, Jabariyah, Syariah, Maturidiyah, gak ada. Yang ada adalah Rasul dan para sahabat. Yang benar hanya Rasul dan para sahabat. Seperti apa mereka berakidah, seperti apa mereka berdakwah, seperti apa mereka sholat, seperti apa mereka wudhu, mereka tayamum, mereka azan, mereka qomat. Kita ikuti, karena merekalah simbol kebenaran. Merekalah contoh kebenaran. Satu-satunya generasi dalam umat ini yang dijamin surga, dijamin ampun, dijamin ridha radhiyallahu anhum wa adalahum jannat. Allah meridhai mereka, mereka ridha kepada Allah, dan Allah pastikan mereka semua masuk surga. Dari mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sampai sahabat-sahabat yang tidak dikenal, Mughis, Barirah dan seterusnya, semua dijamin masuk surga. Maka orang-orang yang seperti inilah yang harusnya kita contoh, kita tiru, bukan si A, bukan si B, bukan si C, yang semuanya bisa benar, bisa salah. Rasul dan para sahabat tidak mungkin salah. Kalau mereka salah, salah Islam ini. Kita tahu Islam dari siapa? Kalau bukan dari mereka. Kita bisa wudhu, bisa sholat, bisa tayamum, bisa azan, bisa qomat dari mereka, Rasul dan para sahabat. Kalau kita mengambil bukan dari Rasul dan para sahabat, dijamin salah. Dijamin salah. Karena kebenaran milik Rasul dan para sahabat. Fabihudahu muqtadi, kata Allah. Dengan petunjuk mereka, ikutilah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mahdiyyin. Ikutilah sunnah-sunnahku dan sunnah para sahabatku. Ada yang ketiga? Enggak ada. Ada yang keempat? Enggak ada. Ikuti sunnahnya ulama fulan, ikuti sunnahnya ulama fulan, tidak ada. Hanya ada dua sunnah di sini, sunnah Rasul dan para sahabat. Dan anehnya di sini bukan addu alaihima. Secara kaidah bahasa Arab tentu addu alaihima, tapi Allah katakan lewat lisan Nabi addu alaiha dengan mufrad satu, bukan huma. Menunjukkan apa? Tidak mungkin sunnah Rasul dengan para sahabat bertentangan. Tidak mungkin sunnah Rasul dan para sahabat berselisih. Maka kaidah besar, lau kana khairan lasabaquna ilaih. Kalau sebuah peribadatan itu benar, berpahala, diridhoi oleh Allah, pasti sudah dilakukan oleh para sahabat. Tidak mungkin ada sebuah kebenaran kok luput dari para sahabat. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau berjamaah salat tarawih 2 kali, satu habis sisa, satu menjelang sahur, itu benar, tentu sudah dicontohkan oleh para sahabat. Kalau para sahabat mencontohkan, kita yakin itu benar, sami'na wa ata'na.
Kalau para sahabat tidak pernah mencontohkan, bagaimana kita berani melakukan sesuatu ibadah yang para sahabat tidak kenal, yang para sahabat tidak melakukan? Kita mendurhakai Nabi. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mahdiyyin. Ikutilah sunnah-sunnahku dan sunnah para sahabatku. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.